Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa, amin. Kembali kita berjumpa untuk siap diberkati. Sebelum kita mengikuti firman Tuhan, tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, kesempatan Kau berikan pada setiap kami untuk kami boleh mendalami, untuk kami boleh belajar, berbicara kepada hamba-Mu Tuhan, berbicara kepada jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dengan kuasa daripada-Mu, kuasa dari firman-Mu akan menerobos, menguatkan, membebaskan, memberkati mereka. Siapkan hati kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Buka bersama dengan saya firman Tuhan. Firman-Nya dari Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 16. Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 16. Kita akan baca Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Judul perikop, anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tetapi kamu, siapakah kamu?" Tapi orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hari ini saudara kita perhatikan ayat 13. Dan beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu. Beberapa orang tukang jampi daripada orang Yahudi. Saudara, tukang jampi, kerjaan mereka adalah berkeliling, mencari ada orang yang kerasukan, ada orang yang sakit. Mereka datang, dijampein, mungkin pakai rapalan apa, untuk musir, untuk sembuhkan, untuk pulihkan. Itulah kerjaan mereka. Jadi dengan kata lain, firman Tuhan, penafsiran berkata mereka adalah orang-orang tukang jampe, mereka adalah orang-orang tukang sihir, dan melalui itu semua mereka mendapatkan upah. Saya ingat dengan satu cerita yang hampir sama dalam Kisah Rasul 8 ayat 9. Siapa? Simon, penyihir. Dia juga dari kecilnya melakukan hal yang sama. Dengan sihirnya menakjubkan orang, sepertinya dia orang penting. Dengan sihirnya membuat dia terkenal dan dia jadi kaya, dia jadi sukses. Demikian juga mereka berkeliling untuk mencari, jampe-jampein orang kerasukan setan. Dalam pelayanan seperti ini, Paulus datang, Paulus memberitakan firman Tuhan, Paulus menyatakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Ini yang membuat mereka tertarik. Karena apa? Ada satu pengajaran yang luar biasa. Hanya dengan menyebut nama Tuhan Yesus, orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang-orang yang punya problem itu sembuh, takhir semuanya. Ini yang membuat mereka tertarik. Mereka berpikir kalau mereka bisa melakukan hal seperti itu, mereka akan juga terkenal. Dan melaluinya, mereka akan jadi kaya, diberkati, sukses. Karena apa? Karena uang akan dapat terus dan mengalir. Karena orang disembuhkan melalui nama Yesus. Itu yang mereka tahu. Dan ini yang terjadi. Waktu ada orang yang sakit di sana, waktu ada orang yang kerasukan setan, mereka datang, mereka mengusir pakai nama Tuhan Yesus. Saudara, saya jadi teringat. Saya punya ketemu dengan orang dan ketemu dengan ketemu dengan pendeta, sesama pendeta. Kemudian dia bertanya pelayanan saya di mana, tugasnya di mana saja. Oh, saya bilang saya di Tiberias. Tugas saya ada keliling sesuai dengan perintah, sesuai dengan jadwal. Jadi saya sudah ditentukan di mana-mana. Dan akhir daripada itu semua, dia kasih kartu nama sama saya. Saya dapat kartu nama dari pendeta. Okay. Kartu nama pendeta saya sudah berkata gini, "Weh, keren juga ya, pendeta punya kartu nama." Bukan bisnismen saja, bukan pengusaha saja, tetapi pendeta pun punya kartu nama. Saya surprise, yes, kartu nama.
Tapi yang membuat saya makin tertarik adalah di balik kartu nama itu, di balik daripada kartu nama itu, dia berkata, melayani, melepaskan orang yang kerasukan setan. Hebat sekali. Melepaskan orang yang kerasukan setan. Kena santet, kena dukun, kena jampe-jampe. Itu tugasnya dia. Sampai saya berkata, hebat kali ini orang. Hebat kali ini pendeta. Bisa ngusir setan. Hebat kali ini pendeta. Orang santet, orang kena santet, kena dukun, kena guna-guna, dia bisa melepaskan. Hebat sekali dia. Saudara jangan berkata, kok saya pendeta kok tidak percaya pendeta bisa ngusir setan. Kok saya pendeta kok sinis banget. Ada pendeta yang bisa melepasin dari dukun, guna-guna, santet. Kok saya sinis banget? Saudara, maaf. Kita di dalam Tuhan Yesus, kuasa daripada Allah itu tidak bisa kita katakan aku bisa, aku mampu, aku hebat. Kenapa? Itu dipempang sama dia. Kuasa yang dinyatakan itu ketergantungan dengan dia. Bukan berarti kuasa itu milik kita. Yang dimana semaunya kita tumpang tangan, semaunya kita, orang sakit, orang sakit. Bukan semaunya seperti itu. Itu di dalam Tuhan. Jadi kita tidak bisa. Bahkan kita belajar dari Tuhan Yesus dalam Yohanes 5 ayat 30 berkata apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang kulakukan bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang di surga. Yesus membatasi kuasanya dengan kehendak daripada Bapa. Dia mampu, dia bisa, dia mau. Tapi kalau Bapa tidak mau, dia tidak melakukan. Ingat perjamuan kawin di Kana. Apa kata Yesus saat perjamuan di sana kekurangan anggur? Mau apa engkau dengan aku, Ibu? Waktuku belum tiba. Sekalipun aku ingin membantu, menolong untuk merubah air menjadi anggur. Tetapi kalau Tuhan Allah Bapa berkata tidak, aku tidak bisa apa-apa. Sekalipun aku mampu. Itu yang ada. Dan begitu saya melihat kartu nama, saya berkata ini orang sombong banget, luar biasa. Dia bisa ngusir setan, melepaskan orang dari santet, dari dukun, dari guna-guna. Terus dia bisa menyembuhkan orang sakit, apapun penyakitnya, dia bisa sanggup. Saya berkata, yes. Tapi satu hal, dia tidak tahu seperti apa itu. Kemudian dia berkata, saudara punya usaha, mau diberkati, mau sukses berhasil itu, dia bisa memberkati usaha-usahamu yang sedang lagi seperti ini. Bukan saya mengecilkan kuasa Allah, tetapi satu hal, di dalam Tuhan kita tidak bisa semau kita. Kita tidak bisa, maaf saudara, tidak kebetulan masalah persoalan ada menyertai saudara dan saya. Tidak kebetulan masalah menyertai dia. Kenapa dia bisa dikuasai setan? Kenapa dia tidak? Kenapa dia disantet? Kenapa dia tidak? Kenapa dia sakit? Itu semuanya tidak kebetulan terjadi. Ada sebab dan akibat. Kita mesti harus tahu kehendak Bapa apa atas orang itu. Itu yang harus ada dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati kita tidak bisa berkata bahwa itu karena kekuatan kehebatan kita. Tapi dan kerendahan hati, kalau Tuhan mau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin? Yes. Bukan saya tidak percaya. Saya terlalu percaya kuasa Tuhan luar biasa. Amin? Ya. Hari ini, judul khotbah saya adalah suam kuku. Jangan suam kuku. Apa saudara? Jangan suam kuku. Maksudnya apa? Kita lihat ayat ke-14. Kembali kepada Kisah Rasul 19 tadi, ayat 14. Firman-Nya berkata, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Orang bayangkan, anak seorang imam, tapi prakteknya jampe-jampe, prakteknya pakai setan, jampe-jampe, pakai setan, kuasa kegelapan untuk mengusir itu semua. Bagaimana mungkin anak seorang imam? Jadi dengan kata lain, anak seorang imam, kita tahu dan dia tahu Allah itu seperti apa. Harusnya dia tuh ambil mau dingin-dingin, mau panas-panas. Apa?
Maksud saya begini, anak seorang imam, dia tertarik bagaimana Paulus menyatakan kuasanya yang luar biasa. Tuhan melalui Paulus, ini kuasa luar biasa, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Harusnya anak-anak Skewa ini, kalau dia tertarik dengan kuasa seperti itu, dia harus datang, dia harus belajar, dia harus mengerti, dia harus tahu siapa Yesus dan bagaimana semuanya ini bisa terjadi. Tapi ya suam-suam kuku. Dia mau kuasanya, tapi dia tidak mau kenal pribadinya. Itu yang tidak boleh. Itu yang menyesatkan. Mau kenal, nggak mau kenal. Ya udah, jangan dipakai itu nama. Dia pakai nama Yesus untuk mengusir setan. Itulah yang terjadi. Saudara, ingat, jangan suam-suam kuku. Kalau kau terpanggil sebagai anak Kristus, lakukanlah itu sebagai perang daripada Kristus. Jangan kita kompromi. Dunia oke, surga oke. Kita tidak pernah akan bisa berbuat darah dan daging dengan roh tidak pernah akan bisa dipersatukan seperti itu. Tidak pernah akan bisa bercampur. Kita harus ambil keputusan roh, daging. Kita lihat, contohnya lagi kita lihat Matius 3 ayat 7. Kalau kita lihat Matius 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis itu kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Lihat, panas-panas, dingin-dingin, gak bisa suam-suam. Kalau mereka mau dibaptis, mereka bukan cuma mau dibaptis, tapi bertobat dulu, tinggalkan itu semua, kenal siapa. Mau tahu dan belajar di sana. Mereka mau kuasanya, mereka mau baptisannya, mereka mau itu semua, tetapi mereka tidak mau melepaskan apa yang lama. Mereka datang ditolak, diusir. Hai kamu keturunan ular beludak. Siapa yang berkata kepada kamu bahwa kamu bisa menghindar dari murka yang akan datang? Hasilkanlah buah daripada pertobatanmu, buah daripada perbuatanmu. Itu yang terjadi dan Yohanes Pembaptis mereka dibalik. Mereka ditolak. Itu yang luar biasa. Ada amin. Jangan suam-suam. Kenapa? Karena kita tidak pernah ngerti. Karena kita tidak pernah akan bisa dua itu dicampur jadi satu. Dan mereka tidak sadar. Mereka tidak mengerti. Kenapa tidak boleh? Mereka melayani orang yang kerasukan setan dengan bersumpah, dengan memakai nama Yesus untuk mengusir itu semua. Mereka tidak tahu dengan kuasa apa yang mereka pakai. Kenapa? Karena mereka cuma mengadopsi. Mereka cuma mengambil apa yang ada yang kelihatan. Dan apa yang tidak kelihatan mereka tidak ngerti. Kita lihat sekarang saudara. Kita lihat dalam Matius 9 ayat 34. Matius 9 ayat 34. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Lihat, Tuhan Yesus dikatakan seperti itu. Sebelum ayat itu, menyembuhkan mata 2 orang buta. Judul firman, Yesus menyembuhkan 2 mata 2 orang buta. Jadi 2 orang buta itu datang dan berkata, Yesus, kasihanilah aku. Yesus bertanya, apakah kau yakin? Apakah kau percaya bahwa aku bisa menyembuhkan engkau? Aku percaya, jadi surat imanmu. Itu kesembuhan terjadi. Begitu orang buta itu keluar, ada orang yang bisu oleh karena kerasukan setan. Itu di ayat 32. Sedangkan kedua orang buta itu keluar, dibawa kepada Yesus orang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, orang itu tidak bisu lagi. Reaksinya dia berkata, tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Kenapa hal seperti itu? Karena mereka tidak mau kenal secara pribadi dekat dan mau tahu siapa itu Yesus. Mereka tidak pernah mau tahu dan dekat. Sehingga waktu kuasa Tuhan dinyatakan mujizat terjadi, mereka berkata apa? Dengan kuasa setan dan musuh setan. Lebih jelas lagi di sini, lebih jelas lagi. Ini benar-benar Tuhan konfrontir kepada mereka. Lihat di dalam Matius 21 ayat 23. Matius 21 ayat 23. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Saudara, melihat Tuhan mengadakan kuasa, melihat Tuhan mengadakan mujizat dengan luar biasa, kesembuhan yang luar biasa. Mereka tuh tanya, dengan kuasa mana engkau mengatakan seperti itu? Dan Tuhan Yesus tidak langsung menjawab, tapi
Ditanya lagi dengan pertanyaan. Aku tanya kepada kamu, kalau kamu bisa jawab, aku akan jawab. Dengan kuasa mana Yohanes itu membaptis? Kan saudara? Kita lihat. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Ditanya balik seperti itu. Dan mereka berkata, kalau kita bilang dari manusia, dia memang nabi. Tapi kalau kita berkata itu dari surga, kenapa kita nggak percaya? Jadi gimana? Jawabannya mereka berkata, kami tidak tahu. Yesus menjawab, kalau begitu, aku juga tidak akan berkata kepada kamu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan padamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Inilah yang terjadi, saudara. Inilah yang terjadi. Ketidakpengertian kita, kalau kita mengadopsi, kita mau kuasanya, kita mau mujizatnya, tapi kita tidak mau mengenal dia. Itu berbahaya sekali. Itu berbahaya sekali. Hari ini, berapa banyak orang-orang yang seperti anak-anak Skewa itu. Berapa banyak orang seperti Simon penyihir itu. Saya tidak berkata saudara orang tukang sihir. Saya tidak berkata saudara adalah tukang nujum, tukang jampe-jampe. Saya tidak berkata seperti itu. Tetapi, apa yang dilakukan oleh mereka itu tanpa kita sadari, sekarang pun kita alami. Apa yang terjadi? Mereka, orang-orang Skewa, anak-anak Skewa, Simon sihir, mereka itu kepingin kuasanya dinyatakan, kepingin memiliki kuasa daripada Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak mau mengenal pribadi Yesus. Mereka cuma mau memiliki kuasa itu. Nah, mereka hanya ingin memiliki kuasa itu ada menyertai mereka, sehingga kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kelepasan terjadi. Tapi untuk mengenal siapa Yesus, mereka tidak ingin. Berapa banyak hal seperti itu. Mereka datang ke gereja. Mereka butuh mujizat. Mereka butuh kesembuhan. Mereka butuh kelepasan. Tetapi satu hal, mereka tidak butuh, dengan kata lain, pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan siapa Yesus. Hati-hati, jangan suam-suam kuku, saudara. Kalau saudara mau jahat-jahat sekalian, kalau mau baik-baik sekalian, kalau saudara mau benar-benar diberkati, jangan cuma berkat kesembuhan, jangan cuma berkat kelepasan, tapi berkat jasmani dan berkat rohani kau bisa terima hanya dengan kau mengenal siapa dia, juru selamat kita. Oke? Jangan bersikap suam-suam kuku. Kenapa? Karena suam-suam kuku seperti ini Tuhan akan memuntahkan. Itu ada dalam Wahyu. Oleh karena itu, saudara, siapapun kita yang hari ini, siapapun kita yang tanpa kita sadar, kita datang kepada Tuhan, kita memerlukan mujizatnya semata-mata. Kita datang kepada Tuhan, kita memerlukan cuman pemulihan semata-mata. Kita datang kepada Tuhan, cuman sekedar sakit kita supaya sembuh. Kita datang kepada Tuhan supaya hanya utang kita supaya lunas semata-mata. Tetapi untuk kita bergaul intim dengan Tuhan, untuk mengenal, kita tidak mau. Berdoa saja kita malas. Baca Alkitab saja kita enggan, ngantuklah, tidak ngertilah, apapun dan banyak sekali alasannya. Saudara, hanya dengan kita berdoa, hanya dengan kita membaca firman Tuhan, kita mengenal siapa pribadinya. Jangan kata kesembuhan, jangan kata kelepasan. Surga disiapkan buat saudara dan saya. Hanya buat mereka yang benar-benar haus, hanya pada mereka yang benar-benar mengerti dan tahu siapa Tuhan. Amin. Jangan suam-suam kuku. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kalau selama ini kami suam-suam kuku, kami hanya butuh berkat, kami hanya butuh kelepasan, kami hanya butuh kesembuhan semata-mata. Tapi hari ini Tuhan, ubah pola pikir kami, pengertian kami, untuk mengenal Engkau lebih lagi. Sumber daripada segala berkat, sumber daripada segala kelepasan. Kalau kami berjumpa dengan Engkau, kalau kami memiliki Engkau, dan apa yang Kau miliki, itu menjadi bagian buat kami. Kesembuhan menjadi haknya kami. Berkat itu menjadi bagian buat kami. Kelepasan itu menjadi bagian. Terima kasih Bapak, untuk firman yang luar biasa. Berkati jemaatmu dimanapun mereka berada, dengan konsep pola pikir yang benar di hadapan-Mu, sehingga mereka diberkati. Berkati negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Dokter, Suster, dan semua jajaran sampai yang terendah. Dan kami percaya, negara kami diselamatkan. Negara kami, ekonomi dipulihkan. Dalam nama Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara.
Sampai jumpa dalam sesi akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.